warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melakukan praktikum asam dan basa. Namun, sebelum kita masuk pada praktikum asam dan basa, kita harus mengetahui dulu, apa sih asam dan basa itu? Nah, di rumah atau dimanapun, apakah kalian pernah makan atau menambahkan jeruk nipis ke dalam makanan? Apa yang kalian rasakan ketika makan jeruk nipis? Iya, benar, asam. Jadi, asam merupakan ciri khas dari senyawa ataupun zat yang memiliki sifat asam. Senyawa yang terkandung di dalam jeruk nipis ini merupakan asam sitrat, sehingga ketika memakan jeruk nipis, yang kalian rasakan adalah rasa yang sangat asam. Selanjutnya, apakah kalian pernah menggunakan sabun? Ketika mengaplikasikan sabun ke tangan kalian, apakah tangan kalian terasa licin? Rasa licin yang kalian rasakan di tangan kalian merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh sifat basah. Selanjutnya, ketika kalian mandi dan membasuh wajah kalian, apakah busa dari sabun tersebut tidak sengaja masuk ke dalam mulut kalian? Pasti rasanya sangat pahit kan? Jadi, rasa pahit merupakan ciri khas lainnya yang dimiliki oleh sifat basah. Nah, selanjutnya, ketika kalian sedang mengetahui contoh asam dan basa di kehidupan kalian, kita masuk pada teori dari asam dan basa. Nah, menurut Franz August Arrhenius, atau yang biasa disebut dengan teori asam dan basa Arrhenius, asam merupakan zat ataupun senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan di dalam air. Selanjutnya, untuk basa itu sendiri merupakan zat ataupun senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan di dalam air. Nah, saat kalian telah mengetahui teori dan contoh asam dan basa dalam kehidupan kalian, setelah mendengarkan penjelasan mengenai teori asam dan basa, saya akan menunjukkan fenomena yang menarik dan tidak biasa. Fenomena ini dikenal sebagai hujan asam. Mengerikan bukan? Sampai meleleh gitu loh pokoknya. Jadi, apa sih hujan asam itu? Bagaimana sih itu proses pembentukannya? Apa karena langitnya belum mandi, jadi hujannya asam? Bukannya teman-teman. Hujan asam itu bisa kita jelaskan secara sains. Tapi, sebelum masuk ke tahap pembentukan hujan asam, terlebih dahulu kita kenalan dengan penemu asam. Fenomena hujan asam ini pertama kali diteliti oleh Robert dan Smith pada tahun 1852, dan kemudian dikenal oleh halayak umum itu pada tahun 1872 sebagai peristiwa hujan asam. Nah, kemudian pada tahun 1970, para peneliti dari ilmuwan itu lagi marak-maraknya melakukan penelitian mengenai hujan asam ini, teman-teman. Nah, hujan asam itu, teman-teman, merupakan suatu fenomena di mana air hujan yang turun itu melebihi batas normal pH yang wajar, teman-teman. Nah, biasanya air hujan itu memiliki pH berkisar 5,6 sampai 7. Nah, biasanya itu ini adalah pH normal pada hujan, teman-teman. Nah, tapi jika pH-nya itu kurang dari 5,6, maka bisa kita katakan sebagai fenomena hujan asam tadi, di mana pH di bawah 5,6 ini bersifat asam dan bisa membahayakan kehidupan di permukaan bumi, teman-teman. Ya, untuk proses pembentukan hujan asam ini sama halnya seperti proses pembentukan hujan pada umumnya, di mana terjadi evaporasi, kondensasi di awan, kemudian turun sebagai air hujan H2O yang dikenal sebagai proses presipitasi, dan diserap di tanah yang dikenal sebagai infiltrasi. Tapi pada proses hujan asam ini kita kedatangan atau ada dua
senyawa yang ikut berpartisipasi atau berkontribusi di dalam pengumpulan. Senyawa itu adalah nitrit dan juga sulfit. Nah, nitrit dan sulfit ini akan bereaksi dengan H2O di awal. Jadi, air yang ada di permukaan bumi itu akan mengalami proses evaporasi sehingga naik di awan kan. Nah, gas buang ini berupa nitrit dan sulfit yang berupa gas buang ini akan ikut naik awan juga dan bereaksi dengan H2O dalam bentuk uap air atau gas. Ini sulfit dan nitritnya juga bro. Bagaimana ya reaksi antara nitrit dan juga uap air dan juga sulfit dan uap air? Jadi reaksinya itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Saat nitrit dan uap air itu bereaksi, dia akan menghasilkan HNO3. Tahu asam nitrat teman-teman? Nah, produk sampingnya adalah gas nitrogen oksida. Nah, untuk sulfit bisa bereaksi dengan uap air, itu kita memerlukan 2 mol air teman-teman. Dimana itu akan menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat ini merupakan asam kuat teman-teman yang sangat berbahaya. Nah, produk sampingnya berupa gas hidrogen. Kedua senyawa inilah yang merupakan penyebab kenapa hujan yang turun itu bersifat asam. Nah, HNO3 dan H2SO4 ini akan turun bersamaan dengan air. Ya. Itulah yang membuat pohon-pohon dan hewan-hewan yang ada di dalam air itu mati teman-teman. Nah, lapisan lilin yang ada yang mengubah suasana yang asam ini. Nah, jika asam nitrat dan juga asam sulfat ini bersifat, apakah nitrit dan sulfit itu bersifat asam juga? Nah, sekian penjelasan mengenai fenomena asam. Selanjutnya akan kita bahas di Baik, sekarang kita akan melakukan praktikum asam dan basa dengan menggunakan aplikasi Crocodile Chemistry. Nah, aplikasi Crocodile ini akan memudahkan kalian melakukan praktikum digital. Dan di dalam aplikasi ini tidak hanya terdapat materi tentang asam dan basa, melainkan terdapat banyak materi-materi yang bisa kalian lakukan. Karena berhubung materi kita pada hari ini merupakan maka praktikum yang akan kita lakukan adalah praktikum asam dan basa. Karena semuanya sudah memiliki aplikasi Crocodile, sekarang kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Dan pada halaman ini, pada menu content, terdapat banyak materi yang saya maksudkan tadi. Kita lebih berfokus kepada materi yang tertulis acid, base, and salt atau asam, basa, dan garam. Setelah diklik, itu akan menampilkan banyak lagi materi turunan dari asam, basa, dan garam ini. Yang kita fokuskan di sini adalah asam dan basa saja. Nah, di sini terdapat gelas beker kosong dan beberapa larutan. Larutan yang pertama yaitu natrium hidroksida dan yang kedua merupakan asam klorida. Adapun untuk larutan 1, 2, dan 3 ini merupakan larutan misteri yang belum kita ketahui terdapat senyawa apa di dalamnya. Ingat kembali materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa menurut Arrhenius, asam akan melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air, dan basa akan melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Jadi pertama-tama kita akan menguji sifat yang terkandung di dalam larutan NaOH ini dengan cara menambahkan larutan NaOH ke dalam gelas beker yang kosong. Ini kita bisa lihat molekul-molekul yang bergerak di dalam air
Nah, ini yang warna biru muda ini merupakan air atau H2O, dan molekul-molekul yang bergerak ini merupakan molekul-molekul ion yang terkandung di dalam NaOH. Sama dengan teori yang telah saya jelaskan, bahwa basa akan melepaskan ion OH-. Nah, ini molekul yang berwarna biru itu adalah ion OH- dan molekul yang berwarna kuning merupakan ion dari Na+. Jadi, larutan NaOH ini merupakan larutan yang bersifat basa. Selanjutnya, untuk menguji sifat dari asam klorida, kita kosongkan kembali gelas beker ini dengan cara mengetik fitur gambar seperti Erlenmeyer gelas beker kosong ini. Nah, sekarang untuk menguji sifat dari asam klorida, kita masukkan asam klorida ke dalam gelas beker dan kita lihat molekul apa saja yang bergerak di dalamnya. Di sini untuk molekul yang berwarna hijau itu merupakan molekul ion dari Cl-, dan yang berwarna merah merupakan molekul ion dari hidrogen atau H+. Berarti sifat dari larutan ini adalah asam. Jadi adik-adik, untuk ketiga larutan misteri yang saya sebutkan di awal tadi, itu harus kalian perhatikan molekul-molekul apa saja yang terkandung di dalamnya. Karena hal ini akan menjadi kuis pada akhir pertemuan kita. Kita coba untuk larutan yang pertama dimasukkan ke dalam gelas beker yang kosong. Nah, di sini bisa adik-adik lihat molekul-molekul ion apa saja yang bergerak di dalamnya. Jika sudah dilihat dan dicatat hasil pengamatannya, bisa kita kosongkan kembali gelas beker ini. Dan kita coba untuk larutan yang kedua. Pada larutan yang kedua ini, sama-sama bisa kita lihat molekul-molekul yang bergerak di dalamnya, dan silahkan dicatat untuk hasil pengamatannya bahwa molekul ion apa yang terkandung di dalam larutan nomor 2 ini. Kita lanjutkan pada larutan yang kedua. Nah, sama seperti tadi, bisa adik-adik lihat molekul-molekul yang bergerak di dalam air ini, molekul-molekul apa saja, dan silakan adik-adik simpulkan ataupun adik-adik catat pada hasil pengamatan dari adik-adik. Nah, adik-adik, dari ketiga larutan yang kita uji sifatnya tadi, manakah larutan yang memiliki sifat yang basa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menyesuaikan hasil pembahasan yang telah kalian catat dengan teori asam basa menurut Arrhenius. Selamat mengerjakan! Jadi, setelah kita mempelajari teori asam dan basa, kita dapat mengetahui bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari minum jus jeruk pada pagi hari, hingga sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, itu dapat dijelaskan dengan teori asam dan basa. Dengan mengetahui dampak buruk yang disebabkan oleh hujan asam, kita dapat mengurangi pencemaran udara atau gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan industri dengan cara meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor dan menyarankan kepada para industri untuk melakukan filtrasi sebelum melakukan pembuangan gas. Dan semua itu berdasarkan pada pemahaman tentang pembentukan hujan asam. Ingat bahwa ilmu kimia tidak hanya berbicara tentang rumus, namun memahami tentang bagaimana semesta bekerja untuk kita. Semangat belajar dan Sampai jumpa!